Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Para bapak hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus keluarga besar dari Bapak Jaka yang malam hari ini mengundang kita dalam acara tahlil, mendoakan orang tua beliau yang telah wafat. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bersama dari pembacaan Al-Quranul Karim, pembacaan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi penebus daripada dosa dan kesalahan almarhum, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan mereka di dalam surga milik Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Para bapak hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sementara kematian itu dikatakan oleh Allah, idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna wa la yastakhirun. Apabila telah datang masanya untuk berpulang kepada Allah, maka ajal orang itu nggak akan maju, nggak akan mundur. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikatnya kita ini yang hadir malam hari ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu waktu yang akan ditetapkan kapan waktunya tiba. Ada satu riwayat, dulu Nabiullah Musa alaihi salam didatangi oleh malaikatul maut. Begitu malaikatul maut ulu salam kepada Nabi Musa bertanya, mau ngapain ente? Saya kenal nih, rupa-rupanya kayaknya malaikat pencabut nyawa. Mau ngapain ente? Ya, ini kata malaikat Israel, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa. Itu Nabiullah Musa yang terkenal, Nabi yang paling perkasa membelah lautan, melawan Fir'aun. Dalam sebuah riwayat dikatakan begitu kuatnya tenaga Nabi Musa alaihi salam ketika ada dua orang yang berkelahi, yang satu dipisah dari golongan daripada Fir'aun, yang satu min Bani Israel. Ternyata yang dari Fir'aun marah-marah, diomongin nggak mau, bang udah pisah, jangan berantem ya. Ini yang satu nyerocos baik, sama Nabi Musa digaplok. Ternyata sekali gaplok modal langsung meninggal. Itu Nabi Musa ya. Makanya Nabi Musa itu katanya salah satu nabi yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melawan makhluk durjana yang juga punya kekuatan. Siapa? Fir'aun. Dalam sebuah riwayat dikatakan kalau sudah makan dan minum 40 hari 40 malam nggak akan ngerasa kentut, nggak pernah ngeluarin berak. Di sini ada nggak yang enggak berak 40 hari? Insya Allah. Itu Fir'aun nggak pernah sakit sepanjang hidup. Yang namanya Fir'aun itu nggak pernah sakit, sehingga Fir'aun itu berhadapan dengan Nabiullah Musa yang perkasanya itu sejajar. Kalau bahasa kasar mah musuhnya selepel. Ya, makanya jangan heran kita diajarkan di dalam agama, bapak jangan pernah merasa susah dengan ihwal keadaan kita, karena musuh kita itu biasanya yang selepel. Ustadz musuhnya sama ustadz nanti. Ya nggak mungkin ustadz musuh sama jamaah, nggak level. Ya, security musuhnya sama security. Ya, selalu kayak gitu. Jadi sepadan. Ya, coba deh kalau nggak percaya silakan. Ya. Dan ini dikatakan oleh para alim ulama, ketika malaikat Israel mengatakan akan mencabut nyawa Nabi Musa kagak mau.
Akhirnya satu-satunya malaikat yang digampar sama Nabi Musa itu adalah Israil. Itu Nabi Israil itu apa? Israil itu digampar oleh Nabi Musa. Kita kira-kira begitu siap nggak? Ya, lagi sakaratul maut, malaikatnya datang. Assalamualaikum, gue mau nyabut nyawa lu, gue gampar. Nggak ada yang kayak gitu. Nabi Musa menampar siapa? Malaikat Israil. Itu malaikat Israil dikatakan begitu malaikat ditampar, wajahnya berputar 180 derajat. Dia pun kemudian pulang menghadap Allah Subhanahu. Ya Allah, saya ketemu ya sama seorang rasul, jawaraknya rasul, sekali nampar 180 derajat saya dihajar. Ini gimana saya mau ngambil nyawanya ini? Ya, baru mau deketin aja udah digampar. Sementara ijazah ajaluhum la yastaqdimuna wa la yasta. Wah, ini gimana caranya? Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada Nabiullah Musa, suruh dia berjalan-jalan ke Makbarah. Makbarah itu tempat kuburan. Jadi Nabi Musa diajak jalan-jalan ke kuburan. Begitu ke Makbarah, ternyata Allah perintahkan kepada malaikat Israil, dia melewati kuburan yang kosong. Kuburan kok jadi udah ada liang lahatnya gitu. Udah ada liang lahat. Ya. Lah ngapain itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, begitu Musa memasuki liang lahat itu, dia akan melihat keindahan raudhatun min riyadil. Dia akan melihat taman-taman surga. Biarkan dia datang. Akhirnya betul diajak-ajak sama apa? Sama malaikat itu. Ayo, lu jalan sama gua lu. Ya, gua nggak bakalan ngambil nyawa lu. Ya, terus ngapain? Ini mah cuma jalan-jalan deh ke kuburan. Ayo jalan-jalan. Begitu jalan-jalan, dia ngelihat ada batu nisan. Di situ tertulis nama beliau, Musa alaihi salam. Mau di sini malah modar kayaknya. Mau diapain nih? Mau diambil nyawa lagi? Kagak bakal diambil nyawa. Terus ngapain? Katanya malaikat, tengoklah apa yang ada di dalam makbarah itu dan lihat bagaimana keindahannya. Nabi Musa, Pak, Nabi Musa. Ternyata dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keindahan daripada liang lahat. Jadi liang lahat itu ya digambarkan oleh Nabiullah Musa ternyata bersambung dengan surganya milik Allah yang nanti ditempati oleh kita beserta dengan keluarga-keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya dikatakan bisa jadi kuburan itu raudhatun min riyadil, atau bisa jadi yang kedua, hufratun min hufratin. Dia bisa jadi taman-taman surga, atau yang kedua bisa jadi jurang-jurangnya api. Itu Nabiullah Musa tiba-tiba turun, Pak. Dia turun ke liang lahat, turun. Betah nggak balik-balik. Duduk aja. Nah, enak amat ini ya. Ya Allah, itu kayak ada permadani. Ya. Ada taman-taman surga yang kelihatan di wajahnya. Kata malaikat, lu ngapain di situ? Ayo balik. Oh enggak, gua di sini aja. Akhirnya pada saat itulah Nabiullah Musa dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan satu-satunya nabi ya yang bisa melawan malaikat Israil adalah Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Musa kalamullah. Musa adalah seorang nabi yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Satu-satunya nabi. Sedangkan nabi kita, Nabi Muhammad, berbicara dengan Allah tidak di dunia. Tapi kemana? Sidratul Muntaha, melakukan Isra Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi kita, ya, kalaulah seandainya orang itu dikasih tahu sakitnya sakaratul maut, malaikat Israil mengatakan kepada baginda Rasul, sakitnya bagaikan ditebas
oleh 300 kali sabetan pedang. Set sekali, set 2 kali, set sampai 300. Itulah sakitnya sakaratul. Rasulullah kaget. Masya Allah, ini kalau sakaratul maut sakitnya kayak begitu, lah umat saya gimana ini? Repot ini. Akhirnya Rasulullah dalam sebuah riwayat dikatakan beliau bersujud kepada Allah memohon agar diringankan sakit sakaratul maut ini kepada umat beliau. Akhirnya diijabah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, tidaklah ada malaikat Israel yang mencabut roh daripada orang-orang yang beriman bagaikan dia mencabut rambut yang ada di tengah-tengah tepung. Satu helai yang tertanam dicabut secara perlahan-lahan, pelan-pelan, sehingga dia tidak merasakan sakitnya sakaratul. Yang kedua, ditontonin. Nanti saat sakaratul maut ditontonin. Apa yang ditontonin? Surga yang nanti akan ditempatkan oleh kita sebagaimana Nabi Musa dipertontonkan Raudhatun min Riyadil Jannah. Nanti katanya Nabi, roh yang keluar dari seseorang, matanya akan memandang kemana roh itu pergi, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jenazah yang meninggal begini, tiba-tiba pandangan matanya kok melihatnya ke arah kanan. Sini berarti. Oh, berarti rohnya dicabut dari arah kanan. Set. Nanti pandangan matanya itu akan mengikuti roh. Kemana roh itu pergi? Gitu. Ya. Ada yang mandang wajahnya kadang-kadang nggak ke kanan, ke kiri. Nggak ke kiri, kadang-kadang ke atas. Jadi kelihatan. Makanya jangan kaget kalau dia meninggal, kadang-kadang matanya itu sedang memandang sesuatu. Dan dikatakan tanda yang paling sangat familiar, fahuwa min husnil khatimah, bagian daripada dahi orang-orang yang beriman akan mengeluarkan keringat. Di sini akan muncul keringat. Ya. Kakinya mulai dingin. Jempolnya nggak bisa digerakin. Bisa digerakin nggak, Pak? Bisa. Semutan itu. Masih lama insya Allah ya. Tapi kalau udah nggak bisa digerakin, diawali dari jempol, dingin, naik ke atas, terus kaki jempol kanan kiri, ulu salam. Bye bye. Kita ketemu lagi nanti di akhirat. Ini di dunia. Firakum baini wa bainaka fid dunya. Hari ini adalah hari terakhir aku bertemu dengan engkau. Selamat tinggal wahai saudaraku. Kanan dan kiri, kaki saling berpamitan. Kagak bisa bergerak, dingin. Ya Allah. Terus ngejalan. Ya, ngejalan. Keringetnya keluar. Sebiji-biji jagung. Tes. Dari wajahnya tampak senyum kegembiraan. Kenapa? Karena ketika dicambul ruhnya, dia melihat kebahagiaan Raudhatun min Riyadil. Makanya orang yang beriman kadang-kadang meninggal tuh begini tuh Pak, tuh wajahnya. Nyum. Wa huwa min husnil khatimah. Tapi kalau sebaliknya, begitu rasa sakaratul maut, terasa sakit, badannya itu bagaikan dicolok-colok, dia ditarik-tarik sehingga bagian dari kerongkongannya berbunyi begitu keras. Kayak gitu. Ya. Air liurnya itu sampai keluar. Badannya hitam, biru. Kenapa? Merasakan sakit yang luar. Makanya ada ayat Al-Quran, faya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, kata alim ulama, siapa yang pengen ketika meninggal dunia kok dia dihadiri oleh malaikat Jibril, hendaklah setiap kali sholat wudunya diperhatikan. Jangan pernah menyepelekan wudu sehingga wudu itu tidak sempurna. Kalau bisa mudawamatul, nanti katanya dalam sebuah riwayat dikatakan dihadiri oleh malaikat Jibril. Ya, insya Allah kalau udah dihadiri sama malaikat Jibril, tanda tuh Raudatun min riyadil jannah. Ruhnya diambil oleh Allah, kemungkinannya ruh inilah yang akan Allah titipkan pada 4 keadaan. Apa saja 4 keadaan itu? Insya Allah besok kita terusin. Ya, sambung itu ya. Sambung. Ya, nanti ada yang nanya soalnya. Nanti kalau ruh kita diambil, kita kemana itu Ustaz? Ruh kita diambil tuh. Kita kemana tuh? Itu. Kita di mana? Di mall apa di mana? Episode berikut. Ya. Supaya besok bisa hadir lagi. Ya, mudah-mudahan kita min husnil khatimah, dapat husnul khatimah. Minta sama Allah supaya dimudahkan saat kita mengalami syakaratul. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Orang yang beriman pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syakaratul maut. Ya, insyaallah mudah-mudahan para bapak ya kita mendapatkan rahmat dan kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilah kasih sayang kita dengan almarhum menjadi sebab rahmat kasih sayang Allah juga diberikan kepada kita malam hari ini sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.